Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, lahir 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah dan wafat 28 Zulhijjah 852 Hijriah. Pada akhir abad ke-8 Hijriah dan pertengahan abad ke-9 Hijriah dikatakan adalah masa keemasan para ulama dan terbesar bagi perkembangan sekolah, perpustakaan dan lain-lain, walaupun terjadi keguncangan di sisi lain yaitu sosial politik. Hal ini karena para penguasa di masa itu memberikan perhatian besar dengan mengembangkan sekolah-sekolah, perpustakaan dan memotivasi ulama serta mendukung mereka dengan harta dan jabatan kedudukan. Semua ini menjadi sebab berlombanya para ulama dalam menyebarkan ilmu dengan pengajaran dan menulis karya ilmiah dalam beragam bidang keilmuan. Pada masa demikian ini muncullah seorang ulama besar yang namanya harum hingga kini Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kanani Al-Asqalani Al-Misri. Itu dijelaskan di dalam Nazham Al-Uqiyaan fi Ayaan Al-Ayaan, karya As-Suyuti halaman 45. Adapun gelar dan kunyah beliau seorang ulama besar yang dari segi fikih berpegang kepada Imam Syafi'i, digelari dengan ketua para kadi, Syekhul Islam, Hafiz Al-Mutlaq atau seorang hafiz secara mutlak, Amirul Mukminin dalam bidang hadis dan dijuluki Syihabuddin dengan nama panggilan kunyahnya adalah Abu Al-Fadl. Beliau juga dikenal dengan nama Abul Hasan Ali dan lebih terkenal dengan nama Ibnu Hajar Nuruddin Asy-Syafi'i. Guru beliau, Burhanuddin Ibrahim Al-Abnasi memberinya nama At-Taufik dan sang penjaga tahqiq. Lalu beliau dilahirkan tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah di pinggiran Sungai Nil di Mesir kuno. Tempat tersebut dekat dengan Dar An-Nuhas dekat Masjid Al-Jadid, itu dijelaskan di dalam kitab Ad-Dahu, Al-Lami, karya Imam As-Sahawi jilid 2 halaman 36 nomor 104 dan kitab Al-Badr Et-Tali, karya Asy-Syaukani juz 1 halaman 87 nomor 51. Lalu Imam Ibnu Hajar adalah seorang yang mempunyai tinggi badan sedang berkulit putih, mukanya bercahaya, bentuk tubuhnya indah, berseri-seri mukanya, lebat jenggotnya, dan berwarna putih serta pendek kumisnya. Dia adalah seorang yang pendengaran dan penglihatan sehat, kuat dan utuh giginya, kecil mulutnya, kuat tubuhnya, bercita-cita tinggi, kurus badannya, fasih lisannya, lirih suaranya, sangat cerdas, pandai, pintar bersyair dan menjadi pemimpin di masanya. Sekarang masuk ke pertumbuhan dan belajar. Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim. Ayah beliau meninggal ketika ia berumur 4 tahun dan ibunya meninggal ketika ia masih balita. Ayah beliau meninggal pada bulan Rajab 777 Hijriah, setelah berhaji dan mengunjungi Baitul Maqdis dan tinggal di dua tempat tersebut. Waktu itu Ibnu Hajar ikut bersama ayahnya. Setelah ayahnya meninggal beliau ikut dan diasuh oleh Az-Zaki Al-Harubi yaitu kakak tertua Ibnu Hajar sampai sang pengasuh meninggal. Hal itu karena sebelum meninggal, sang ayah berwasiat kepada anak tertuanya yaitu saudagar kaya bernama Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Harubi wafat tahun 787 Hijriah, untuk menanggung dan membantu adik-adiknya. Begitu juga sang ayah berwasiat kepada Syekh Syamsuddin Ibnu Al-Qatan karena kedekatannya dengan Ibnu Hajar kecil. Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim piatu yang menjaga diri dari dosa. Sangat berhati-hati dan mandiri di bawah kepengasuhan kedua orang tersebut. Zakiyuddin Abu Bakar Al-Harubi memberikan perhatian yang luar biasa dalam memelihara dan memperhatikan serta mengajari beliau. Dia selalu membawa Ibnu Hajar ketika mengunjungi dan tinggal di Makkah hingga ia meninggal dunia tahun 787 Hijriah. Pada usia 5 tahun Ibnu Hajar masuk Al-Maktab semacam TPA sekarang untuk menghafal Al-Quran. Di sana ada seorang guru yang bernama Syamsuddin bin Al-Alaf yang saat itu menjadi gubernur Mesir dan juga Syamsuddin Al-Atrusi. Akan tetapi, Ibnu Hajar belum berhasil menghafal Al-Quran sampai beliau diajar oleh seorang ahli fakih dan pengajar sejati yaitu Sadruddin Muhammad bin Abdurrazak As-Safti Al-Mukri. Kepada beliau inilah akhirnya Ibnu Hajar dapat menghatamkan hafalan Al-Qurannya ketika berumur 9 tahun. Ketika Ibnu Hajar berumur 12 tahun beliau ditunjuk sebagai imam salat tarawih di Masjidil Haram pada tahun 785 Hijriah.
ketika sang pengasuh berhaji pada tahun 784 Hijriah. Ibnu Hajar menyertainya sampai tahun 786 Hijriah, hingga kembali bersama Al-Harubi ke Mesir. Setelah kembali ke Mesir pada tahun 786 Hijriah, Ibnu Hajar benar-benar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, hingga ia hafal beberapa kitab-kitab induk seperti Al-Umdah Al-Ahkam karya Abdul Ghani Al-Maqdisi, Al-Alfiyah fi Ulum Al-Hadith karya guru beliau Al-Hafiz Al-Iraqi, Al-Hawi Esh-Sagi karya Al-Kaswinir, Mukhtasar Ibnu Al-Hajib fi Al-Ushul dan Mulhatu Al-Irob serta yang lainnya. Pertama kali beliau diberikan kesenangan meneliti kitab-kitab sejarah lalu banyak hafal nama-nama perawi dan keadaannya. Kemudian meneliti bidang sastra Arab dari tahun 792 Hijriah, dan menjadi pakar dalam syair. Kemudian diberi kesenangan menuntut hadits dan dimulai sejak tahun 793 Hijriah, namun beliau belum konsentrasi penuh dalam ilmu ini kecuali pada tahun 796 Hijriah. Di waktu itulah beliau konsentrasi penuh untuk mencari hadits dan ilmunya. Saat ketidakpuasan dengan apa yang didapatkan akhirnya Ibnu Hajar bertemu dengan Al-Hafiz Al-Iraqi yaitu seorang syaikh besar yang terkenal sebagai ahli fikih, orang yang paling tahu tentang mazhab Syafi'i. Di samping itu ia seorang yang sempurna dalam penguasaan tafsir, hadis dan bahasa Arab. Ibnu Hajar menyertai sang guru selama 10 tahun. Dan dalam 10 tahun ini Ibnu Hajar menyelinginya dengan perjalanan ke Syam dan yang lainnya. Di tangan syekh inilah Ibnu Hajar berkembang menjadi seorang ulama sejati dan menjadi orang pertama yang diberi izin Al-Iraqi untuk mengajarkan hadits. Sang guru memberikan gelar Ibnu Hajar dengan Al-Hafiz dan sangat dimuliakannya. Adapun setelah sang guru meninggal dia belajar dengan guru kedua yaitu Nuruddin Al-Haythami, ada juga guru lain beliau yaitu Imam Muhibbuddin Muhammad bin Yahya bin Al-Wahdawai. Melihat keseriusan Ibnu Hajar dalam mempelajari hadits, ia memberi saran untuk perlu juga mempelajari fikih karena orang akan membutuhkan ilmu itu dan menurut prediksinya ulama di daerah tersebut akan habis sehingga Ibnu Hajar amat diperlukan. Imam Ibnu Hajar juga melakukan perjalanan belajar ilmu ke negeri Syam, Hijaz dan Yaman dan ilmunya matang dalam usia muda hingga mayoritas ulama di zaman beliau mengizinkan beliau untuk berfatwa dan mengajar. Beliau mengajar di markas ilmiah yang banyak diantaranya mengajar tafsir di Al-Madrasah Al-Husainiyah dan Al-Mansuriyah, mengajar hadits di Madaaris Al-Babrisiyah, Az-Zainiyah dan As-Syekhuniyah dan lainnya. Membuka majelis tasmi, al-hadits di Al-Mahmudiyah serta mengajarkan fikih di Al-Muwayyidiyah dan selainnya. Beliau juga memegang masyihah semacam kepala para syekh di Al-Madrasah Al-Baibrisiyah dan madrasah lainnya itu dijelaskan di dalam kitab Ad-Daw, Al-Lami, jilid 2 halaman 39. Para guru beliau, Al-Hafiz Ibnu Hajar sangat memperhatikan para gurunya dengan menyebut nama-nama mereka dalam banyak karya-karya ilmiahnya. Beliau menyebut nama-nama mereka dalam 2 kitab, yaitu Al-Mujam Al-Muassis lil Mujam Al-Mufahris. Al-Mujam Al-Mufahris. Imam As-Sahawi membagi guru beliau menjadi 3 klasifikasi. Guru yang beliau dengar hadits darinya walaupun hanya 1 hadits. Guru yang memberikan ijazah kepada beliau. Guru yang beliau ambil ilmunya secara muskara atau mendengar darinya khutbah atau karya ilmiahnya. Guru beliau mencapai lebih dari 640-an orang, sedangkan Ibnu Khalil Ad-Dimashqi dalam kitab Juma'an Ad-Durar membagi para guru beliau dalam 3 bagian juga dan menyampaikan jumlahnya 639 orang. Dalam kesempatan ini kami hanya menyampaikan beberapa saja dari mereka yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan keilmuan beliau agar tidak terlalu panjang biografi beliau ini. Di antara para guru beliau tersebut adalah 1. Bidang keilmuan Al-Qiraat, ilmu Al-Quran. Syekh Ibrahim bin Ahmad bin Abdul Wahid bin Abdul Mupetik terbalik min bin Ulwaan et-Tanuhi al-Bali ad-Dimashqi, wafat tahun 800 Hijriah, dikenal dengan Burhanuddin As-Syami. Ibnu Hajar belajar dan membaca langsung kepada beliau sebagian Al-Quran, kitab As-Syatibiyah, Sahih Al-Bukhari dan sebagian Musnad dan Juz Al-Hadits. Syekh Burhanuddin ini memberikan izin kepada Ibnu Hajar dalam fatwa dan pengajaran pada tahun 796 Hijriah. 2. Bidang ilmu fikih. Syekh Abu Hafiz Sirajuddin Umar bin Ruslaan bin Nusyair bin Soli Al-Kinaani Al-Asqalani Al-Bulkini Al-Misri, wafat tahun 805 Hijriah, seorang mujtahid, hafiz dan seorang ulama besar.
Beliau memiliki karya ilmiah, diantaranya, Mahasin al-Istilah fi al-Mustalah dan Hawashi ala ar-Raudah serta lainnya. Syekh Umar bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Abdillah al-Ansari al-Andalusi al-Misri, wafat tahun 804 Hijriah, dikenal dengan Ibnu al-Mulakin. Beliau orang yang terbanyak karya ilmiahnya di zaman tersebut. Di antara karya beliau, Al-Ila'am bi Fawa petik terbalik Umdah al-Ahkam, dicetak dalam 11 jilid, dan Takrij Ahadits ar-Ra'afi, dicetak dalam 6 jilid, dan Syarah Sahih al-Bukhari dalam 20 jilid. Burhanuddin Abu Muhammad Ibrahim bin Musa bin Ayub Ibnu Abna'asi 725–782. 3. Bidang ilmu usyul al-fiqih. Syekh Izzuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dullah bin Jama'ah al-Kinaani al-Hamwi al-Misri, wafat tahun 819 Hijriah, dikenal dengan Ibnu Jama'ah, seorang faqih, usuli, muhadis, ahli kalam, sastrawan dan ahli nahwu. Ibnu Hajar mulazamah kepada beliau dari tahun 790 sampai 819 Hijriah. 4. Bidang ilmu sastra Arab. Majduddin Abu Tahir Muhammad bin Yakub bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar As-Syairazi Al-Fairuzabadi 729–827 Hijriah, seorang ulama pakar sastra Arab yang paling terkenal di masa itu. Syamsuddin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Abdurrazak Al-Gumari 9720–802 Hijriah. 5. Bidang hadits dan ilmunya. Zainuddin Abdurrahim bin Al-Husain bin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Ibrahim Al-Mahra'ani Al-Iraqi 725–806 Hijriah. Nuruddin Abul Hasan Ali bin Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Bakar bin Umar bin Soli Al-Haytsami 735–807 Hijriah. Selain beberapa yang telah disebutkan di atas, guru-guru Ibnu Hajar, antara lain Al-Iraqi, seorang yang paling banyak menguasai bidang hadits dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hadits. Al-Haytsami, seorang yang paling hafal tentang matan-matan. Al-Ghimari, seorang yang banyak tahu tentang bahasa Arab dan berhubungan dengan bahasa Arab. Amuhib bin Hisham, seorang yang cerdas. Al-Ghifari, seorang yang hebat hafalannya. Al-Abnasi, seorang yang terkenal kehebatannya dalam mengajar dan memahamkan orang lain. Al-Izu bin Jama'ah, seorang yang banyak menguasai beragam bidang ilmu. At-Tanuhi, seorang yang terkenal dengan qiraatnya dan ketinggian sanadnya dalam qiraat. Selanjutnya masuk ke wafatnya beliau. Setelah melalui masa-masa kehidupan yang penuh dengan kegiatan ilmiah dalam khidmah kepada ilmu dan berjihad menyebarkannya dengan beragam sarana yang ada. Ibnu Hajar jatuh sakit di rumahnya setelah ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kadi pada tanggal 25 Jamadal akhir tahun 852 Hijriah. Beliau adalah seorang yang selalu sibuk dengan mengarang dan mendatangi majelis-majelis taklim hingga pertama kali penyakit itu menjangkit, yaitu pada bulan Zulqa'dah tahun 852 Hijriah. Ketika beliau sakit yang membawanya meninggal, beliau berkata, "Ya Allah, bolehlah Engkau tidak memberikanku kesehatan, tetapi janganlah Engkau tidak memberikanku pengampunan." Beliau berusaha menyembunyikan penyakitnya dan tetap menunaikan kewajibannya mengajar dan membacakan imla. Namun penyakit tersebut semakin bertambah parah sehingga para tabib dan penguasa umara serta para kadi bolak-balik menjenguk beliau. Sakit ini berlangsung lebih dari 1 bulan, kemudian beliau terkena diare yang sangat parah dengan mengeluarkan darah. Imam As-Sahawi berkata, "Saya mengira Allah telah memuliakan beliau dengan mati syahid, karena penyakit taun telah muncul." Kemudian pada malam Sabtu tanggal 18 Zulhijjah tahun 852 Hijriah, berselang 2 jam setelah salat Isya, orang-orang dan para sahabatnya berkerumun di dekatnya menyaksikan hadirnya sakaratul maut. Hari itu adalah hari musibah yang sangat besar. Orang-orang menangisi kepergiannya sampai-sampai orang non-muslim pun ikut meratapi kematian beliau. Pada hari itu pasar-pasar ditutup demi menyertai kepergiannya. Para pelayat yang datang pun sampai-sampai tidak dapat dihitung. Semua para pembesar dan pejabat kerajaan saat itu datang melayat dan bersama masyarakat yang banyak sekali mensalatkan jenazah beliau. Diperkirakan orang yang mensalatkan beliau lebih dari 50.000 orang dan Amirul Mukminin Khalifah Al-Abbasiyah mempersilahkan Al-Bulkini untuk menyalati Ibnu Hajar di Ar-Ramilah di luar kota Kairo.
Jenazah beliau kemudian dipindah ke Al-Karafa Sugra untuk dikubur di pekuburan Bani Al-Harubi yang berhadapan dengan Masjid Ad-Dailami di antara makam Imam Syafi'i dengan Syekh Muslim As-Silmi. Karya ilmiah beliau, Al-Hafiz Ibnu Hajar telah menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu dan menyebarkannya dengan lisan, amalan dan tulisan. Beliau telah memberikan jasa besar bagi perkembangan beraneka ragam bidang keilmuan untuk umat ini. Murid beliau yang ternama Imam As-Sakhawi dalam kitab Ad-Diyah, Al-Lami, menjelaskan bahwa karya tulis beliau mencapai lebih dari 150 karya, sedangkan dalam kitab Al-Jawahir wad Durar disampaikan lebih dari 270 karya. Referensi 1. Muqaddimah Kitab An-Nukaat, ala Ibni Salah oleh Syekh Prof. Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali. 2. Muqaddimah Kitab Subul As-Salam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf.